Hai sahabat pembelajar, kembali kita akan bertemu di konten masih di terkait statistik. Ya, kita akan belajar bagaimana prinsip pemilihan uji statistik. Ya, prinsip penting untuk kita melakukan pemilihan uji statistik, kita harus memastikan dulu sampel kita dapat dengan random atau tidak. Apakah kita mengambilnya dengan kriteria inklusi tertentu atau kita dengan sungguh-sungguh random acak atau kita semi acak gitu. Kemudian tetapkan jenis data, identifikasi dulu jenis data yang saudara gunakan. Ada 4 skala data, jangan lupa ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kemudian identifikasi juga, lakukan pengujian normalitas untuk memastikan dari populasi data saudara apakah sudah distribusi normal atau belum. Kelompok data saudara seluruhnya normal atau hanya satu saja yang normal. Ketika ada sampel berpasangan, ada data berpasangan maksud saya, ada data berpasangan dan salah satu tidak normal, keduanya dianggap tidak normal. Ya. Kemudian kita juga melihat hipotesis penelitian yang sedang Anda uji. Dipastikan dulu, dipahami dulu statistik apa yang akan digunakan, disesuaikan dengan hipotesis penelitian, pertanyaan penelitian saudara. Ya, hipotesis merupakan suatu jawaban dari rumusan masalah penelitian. Memang hanya jawaban sementara, oleh karenanya satu hipotesis penelitian masih perlu diuji. Yang kedua, karena masih merupakan jawaban teoritis yang relevan dan kerangka berpikir yang logis, maka hipotesis masih perlu diuji. Ya, itulah mengapa kita sebut sementara, karena masih merupakan jawaban dari keilmuan, belum hasil nyata faktual yang ada di lapangan. Yang ketiga, hipotesis belum didasarkan suatu fakta empirik. Ya, ini masih berkait dengan yang kedua. Ketika satu pemikiran atau satu ide gagasan secara logis Anda ambil sebagai hipotesis, ya kita perlu mengujinya dengan fakta yang ada di lapangan. Oleh karenanya, hipotesis merupakan rumusan atau pernyataan jawaban dari masalah penelitian. Bentuk hipotesis penelitian ada beberapa. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah memberikan gambaran, komparatif membandingkan, dan asosiatif seringkali bersifat korelasional atau faktorial atau saling mempengaruhi. Ya, ada kaitan lah, ada asosiasi dari dua variabel. Kalau yang deskriptif hanya melihat saja, mendeskripsikan saja. Hipotesis deskriptif seringkali tidak semua literatur mengakuinya sebagai hipotesis karena itu suatu pernyataan dan sangat terbuka sekali, bukan jawaban, bukan suatu pertanyaan jawaban yang perlu diuji karena itu jawabannya luas tentunya. Contoh, bagaimanakah persebaran pendidikan di Jawa Timur? Nah, ketika kita bicara bagaimanakah persebaran pendidikan di area Jawa Timur, artinya kita sudah punya pertanyaan yang terbuka. Kita tidak sedang melihat mana yang lebih dominan di kota apa. Atau contohnya begini, di komparatif mungkin kita akan bilang distribusi tingkat pendidikan di kota besar lebih variatif dibandingkan distribusi yang ada di kota kecil. Nah, tentunya berbeda. Dari pertanyaan saja sudah tampak berbeda. Itu yang pertama tadi deskriptif. Yang kedua adalah komparatif, membandingkan kota besar dan kota kecil. Sama-sama kita bicara tentang tingkat pendidikan. Bagaimana dengan hipotesis asosiatif? Hipotesis asosiatif akan membicarakan tentang atau mempertanyakan tentang kaitan dari beberapa variabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ekonomi diantaranya adalah pendidikan, kemudian mungkin kota atau budaya. Nah, seperti itu.
Ini contoh hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah mungkin berupa pertanyaan seperti ini. Bagaimanakah dukungan keluarga pada pasien skizofren? Hipotesis deskriptif tidak ada, hanya secara statistik saja. Dukungan keluarga pada pasien skizofren berada pada kategori baik. Ya, luas sekali sifatnya. Kedua, masalah komparatif. Apakah laki-laki muda lebih banyak merokok daripada lelaki tua? Hipotesis komparatifnya akan menjawab, laki-laki muda lebih banyak merokok daripada laki-laki tua. Dengan H0 adalah tidak ada perbedaan, di mana mu 1 dan mu 2 sama. Kalau H atau H1, mu 1 tidak sama dengan mu 2. Hanya dikatakan lebih banyak merokok, sudah berbeda. Nanti akan diterima di mana H0 laki-laki muda sama banyak merokok dan laki-laki tua sama jumlah perokoknya. Artinya maksud saya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih kecil. Ya, masalah asosiatif ada hubungan contohnya antara motivasi dengan kinerja. Jawabannya adalah ada hubungan antara motivasi dengan kinerja perawat. Nah, untuk melakukan pemilihan uji statistik, kenali data yang kita miliki. Setelah itu kita lihat dulu tipe datanya apa. Tipe data yang saudara miliki, saya punya nominal. Kalau nominal artinya menggunakan statistik non-parametrik. Saya punya data interval dan rasio. Salah satu. Saya punya interval. Atau saya punyanya rasio. Kita akan menggunakan pemeriksaan lapis kedua, yaitu distribusi data. Anda menggunakan distribusi data yang apa? Normal kah? Diuji dulu. Kalau tidak normal, akan dikelompokkan ke statistik non-parametrik. Namun kalau uji normal, maka akan masuk di pemeriksaan besar sampel. Pemeriksaan besar sampel kita akan lihat jika sampelnya kurang dari 30, kembali ke statistik non-parametrik. Jika besar sampel lebih dari 30, maka menggunakan statistik parametrik. Iya. Mungkin kita kembali dulu. Kita bisa cermati bersama. Ketika sampel data nominal atau ordinal menggunakan non-parametrik. Ketika interval rasio belum berarti akan menggunakan parametrik. Cek dulu distribusi datanya. Ternyata tidak normal, uji normalitas tidak terpenuhi. Artinya dia akan kembali pengolahan menggunakan non-parametrik. Jika normal cek dulu besar sampelnya. Kalau sampelnya lebih besar dari 30, ya kita menggunakan parametrik. Namun jika kurang dari 30, maka kita menggunakan non-parametrik. Ya, yang dikatakan lebih dari 30 atau kurang dari 30, ini sebenarnya tidak saja bicara tentang jumlah, namun kita bicara tentang skala. Kita lihat ketika ini diasumsikan jumlah populasi adalah di kisaran 100 sampai 200, jumlahnya keseluruhan 100 sampai 200. Mungkin dikatakan lebih dari 30 sudah cukup besar. Namun kalau kurang dari 30%, yaitu disebut sampel kecil. Ya, berdasarkan kaitan antar variabel, kita bisa melihat ada hubungan asimetris, ada hubungan simetris, dan ada hubungan timbal balik. Hubungan asimetris ada bivariat dan multivariat. Kita akan melihat. Nah, hubungan asimetris, di mana variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Ada bivariat, ya, ada, mohon maaf, ini X, Y ada di atas, karena ini ada dua variabel X dan variabel Y di atas. Kemudian hubungan multivariat ada 3 variabel, yaitu meliputi X1, X2, dan Y. Hubungan positif
dimaknai dengan ketika satu variabel naik akan diikuti kenaikan variabel lainnya. Hubungan negatif dimaknai ketika satu variabel meningkat akan menyebabkan penurunan variabel lainnya. Ya, selanjutnya adalah hubungan simetris. Hubungan simetris adalah di mana kedua variabel berhubungan, tetapi yang satu tidak menyebabkan atau mempengaruhi yang lainnya. Contoh, kebiasaan merokok dan kebiasaan minum kopi pada pria. Itu variabel yang berjalan bersama, seiring. Gitu. Contoh yang lain, hubungan timbal balik, yaitu di mana variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya, saling mempengaruhi. Ya, ini adalah hubungan pembacaan, hubungan kuat dan lemah pada suatu angka korelasi. Angka korelasi terbesar itu adalah 1. Kita lihat. Kalau min 1 artinya korelasi negatif sempurna, sangat kuat. Korelasinya sangat kuat. Kemudian kalau skala 1 positif, artinya korelasi positif sempurna, sangat kuat, saling mempengaruhi. Kalau 0pi 0,05, artinya korelasi negatif sedang. Cukup berpengaruh, cukup ada hubungan, tapi tidak terlalu kuat, tidak sekuat kalau ada di min 1 atau demikian juga di 1. Ya, semakin ke kanan atau semakin ke kiri, semakin mendekati angka 1, artinya korelasinya semakin kuat. Nah, analisis korelasional atau asosiatif akan melihat atau menguji ada tidaknya hubungan dengan pi 0,05. Arah, kita menentukan arah hubungan, apakah positif atau negatif. Kemudian kekuatan hubungan, besarnya koefisien korelasi atau R. Koefisien korelasi atau R itu ada di 0,3, itu korelasi lemah. Kemudian 0,6 itu korelasi sedang hingga 0,7, kemudian 0,8 ke atas korelasi kuat hingga 1. Ya, pemilihan uji statistik parametrik. Kita lihat dulu data kita ada berapa sampel. Bukan sampel responden ya, ini adalah sampel data, kelompok data. 1 sampel, 2 sampel, atau 3. 3 itu bisa lebih dari 2 yang lainnya. 4 pun masuk di kelompok biru. Nah, contoh. 1 sampel data, kita mau melakukan uji proporsi. Tentunya kita menggunakan uji Z. Ya, Z-score. Ya, pasti ingat ya, Z-score. Kemudian kalau komparasi, kita akan menggunakan uji T. Nah, kalau sampel berpasangan, ada 2 sampel. Kita lihat apakah sampel itu berkaitan atau tidak, terpisah satu dengan yang lain. Sampel yang berkaitan itu misalnya pengambilan data pre, yaitu sebelum pemberian intervensi pendidikan kesehatan, kita ukur dulu pengetahuan responden. Kemudian kita lakukan pendidikan kesehatan dan selanjutnya kita ukur kembali tingkat pengetahuan dari responden kita. Data pre dan data post setelah edukasi itu adalah data yang berpasangan. Data berpasangan ya. Sebelum dan sesudah pemberian perlakuan intervensi dari peneliti. Kalau yang satunya ya independen, artinya terpisah, tidak ada data pre dan post. Apa yang digunakan? Kalau data berpasangan akan menggunakan komparasi dan asosiasi, yang perlu dicek adalah menggunakan uji T. T berpasangan atau kita kenal sebagai paired t-test. Sedangkan yang bebas, kalau kita yang berpasangan tapi kita hanya melihat variabelnya, asosiasi, kaitan antar variabelnya, hubungan begitu, kita gunakan
cek dulu normalitasnya. Kalau normal pakai regresi, kalau tidak normal pakai Pearson. Jadi begini teman-teman, ketika kita melihat atau mengevaluasi, mengidentifikasi lah ya, bahwa sampel data kita berpasangan, kemudian tidak saling berkait, kemudian itu untuk melihat hubungan atau pengaruh. Nah, ketika diuji normalitas ternyata normal, kita boleh menggunakan regresi. Kalau tidak normal, kita menggunakan korelasi Pearson. Nah, uji proporsi untuk komparasi sampel independen itu menggunakan uji Z. Boleh uji Z 2 sampel. Nah, kalau untuk komparasi pada 3 sampel independen, kita bisa menggunakan dengan satu faktor ya. Hanya satu faktor saja, menggunakan ANOVA satu arah, dan kemudian kalau 2 faktor menggunakan ANOVA 2 arah. Ya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan, kita diskusikan. Nah, kita akan ada tabel yang menolong kita untuk melakukan pemilihan uji statistik yang biasanya digunakan untuk sebagai jembatan keledai untuk memilih dengan mudah mana yang cocok untuk penelitian kita. Nah, akan saya share nanti. Ya, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat.